Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ini meninjau fasilitas MRT dan Transjakarta. Ya, Rano Karno menilai fasilitas parkir di kawasan MRT masih semeraut dan dirinya bertekad akan membangun lahan parkir bertingkat. Memasuki hari kelima menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno berjanji akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan transportasi publik di Jakarta. Hal ini disampaikannya saat meninjau fasilitas MRT Lebak Bulus hingga Bundaran HI dan halte Transjakarta Bundaran HI Selasa pagi. Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung kendala dan permasalahan dari moda transportasi DKI Jakarta yang masih harus dibenahi. Rano Karno menyoroti lahan parkir di kawasan stasiun MRT kawasan selatan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, kondisi lahan parkir khususnya motor masih semrawut. Kita ada lahan yang sekarang jadi tempat parkir motor. Itu masih agak semrawut. Karena apa? Masih tanah. Saya tanya kapan itu diperbaiki. Insya Allah bulan Mei ini itu akan menjadikan satu area parkir yang cukup baik. Misalnya seperti itu. Tapi juga ada perencanaan lain, misalnya kita akan bikin area parkir 7 tingkat ya. Rencana 7 tingkat di daerah itu. Untuk apa? Bisa menangkap daya tampung masyarakat yang ada di selatan. Mudah-mudahan saudara kita yang di Tangsel dari Tangerang masuk Jakarta nggak perlu pakai kendaraan pribadi. Cukup parkir di sana, dia bisa naik MRT sampai kemana dia mau. Misalnya. Rano Karno juga mengaku dirinya akan rutin menggunakan transportasi umum saat berangkat kerja. Pria yang akrab disapa Sidul ini mengatakan akan naik MRT Jakarta dari rumahnya di kawasan Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Kemudian kendaraan dinasnya cukup menjemput dari Bundaran HI sampai ke Balai Kota Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terbukti cawe-cawe untuk memenangkan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang dengan mengerahkan dukungan kepala desa. Ya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Ditemui di arena retret kepala daerah di Magelang, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto enggan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang. Tapi kalau MK tuh besok saya mau jumpa PES khusus tuh. Kalau sini kan enggak, kalau sini kan ini situasi retreat ya. Gimana Pak? Besok. Ini retreat khusus materi desa. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Yandri Susanto di pemilihan Bupati Serang 2024. MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Yandri Susanto terbukti mengerahkan kepala desa untuk memenangkan istrinya Ratu Rahmatu Zakiyah di Pilkada Kabupaten Serang. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan. Tak hanya kali ini, sebelumnya Yandri pernah jadi sorotan lantaran menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk acara pribadi. Yandri menyebarkan undangan acara haul dan syukuran dengan kop surat kementerian kepada seluruh kepala desa, pejabat kecamatan, dan Kabupaten Serang. Tim Liputan iNews melaporkan.